ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Dan ini bab riba ini termasuk pembahasan yang paling penting di bab muamalah. Karena riba ini bisa masuk dalam banyak cabang pembahasan. Bisa masuk di dalam banyak bentuk transaksi. Puluhan pintu riba itu di bab muamalah. Di bab jual beli. Karena itu harus dipahami. Ketika dikatakan wa harrama ar-riba, ketika Allah mengharamkan riba, apakah semua jenis riba haram? Asalnya begitu. Ya. Sama ya, kita balik lagi seperti tadi. Asalnya tadi halal kecuali kalau ada dalil menunjukkan apa? Haramnya. Ini juga sama. Asalnya dia haram kecuali kalau ada dalil menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya. Dan itu hanya diketahui satu pembahasan saya, dibolehkan di situ. Itu disebut oleh para ulama di buku-buku fikih diberi bab khusus dengan nama al-araya. Jama dari ariya. Araya itu adalah menjual hasil dari pohon yang masih ada di pohonnya, ya, ditukar dengan buah yang sama di darat. Ditukar dengan buah yang sama di darat. Itu disebut ariya. Sekarang ada kurma ya, satu pohon. Kurma satu pohon ini ditaksir ada sekitar 5 keranjang. Ya, ditukarlah dengan kurma kering di darat 5 keranjang. Boleh atau tidak? Hukum asalnya itu riba, hukum asal. Sebab ini ada, saya ambil emas ya 1 gram. Terus ada emas ya, dikira-kira di situ ada emasnya 1 gram, tapi ada pasir-pasirnya gitu. Ditukar. Ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Iya. Karena kaidah riba itu begini. Ini emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram, itu haram. Kenapa haram? Karena berbeda kan? Kita tahu ini berbeda. Karena di bab riba, barang ribawi yang sejenis dan seillah itu kalau ditukar disyaratkan dia harus semisal. Tidak boleh dilebihkan. 1 gram 1 gram. Mau 20 karat, 23 karat, 24 karat itu tidak ada apa namanya, tidak dihitung. Yang dihitung beratnya sama. Senilai. Ini 1 gram, ini 1 gram. Jelas ya? Itu di bab riba. Nah, sekarang kalau dilebihkan 2 gram ditukar 1 gram, ini hukumnya apa? Hukumnya riba. Haram. Baik kalau ditukar ada barang 1 gram, ada emas, ya, terus ada melekat di situ mutiara ya. Belum ditahu berapa timbangannya. Ya. Karena kalau ditimbang dia kan ikut emas dengan apa? Mutiara kan? Nah, terus ada emas 1 gram, ditukar, boleh atau tidak? Ini juga tidak boleh, diharamkan. Kenapa? Karena tidak diketahui emasnya di sini. Jadi ukuran samanya belum dipastikan. Ukuran samanya belum dipastikan. Nah, ketidaksamaan itu bisa karena ditahu berlebihan dan bisa karena belum ditahu ini sama. Ya kan? Belum diketahui itu sama. Karena itu ada kaidahnya di pembahasan riba, namanya al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafadul. Orang tidak tahu 2 jenis ribawi ini sama, itu sama hukumnya haram, riba dengan barang yang diketahui dilebihkan. Itu sama. Nah, sekarang kalau kita terapkan di pembahasan ariya, korma di pohon ini ditaksir dengan korma di darat, sama-sama korma. Ini sama atau tidak? Nggak bisa dipastikan sama, kan begitu. Taksir itu ya namanya dikira-kira ya. Walaupun ada orang yang jago menaksir, ya itu keahlian. Tapi memastikan sama, nggak bisa. Nah, itu namanya kita nggak tahu kesamaan. Nah, ini asalnya kan riba. Tapi oleh Nabi dibolehkan. Khusus di pembahasan ini. Di ariya. Kenapa dibolehkan? Karena manusia perlu dalam hal itu. Ada hajat. Kepentingan. Sebab kalau misalnya orang yang punya simpanan korma di rumahnya, mau datang musim panas, dia perlu korma segar, ya, dia tidak punya, itu kan membahayakannya.
membahayakannya. Jadi berat di tengah manusia. Makanya diberi keringanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keringanan itu disyaratkan beberapa syarat di dalamnya. Syarat yang pertama ada keperluan. Syarat yang kedua penukarannya itu dengan bentuk ditaksir. Dengan bentuk ditaksir. Datangkan orang yang ahli menaksir. Nah, itu paling dekat kepada keadilan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak boleh lebih dari lima wasak. Tidak boleh lebih dari 5 wasak yang ditukar. Iya. Maka itu diantara syarat-syarat yang ditentukan. Jadi maksudnya di sini saya ingin masuk kepada pembahasan bahwa riba itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Pada hal-hal yang dibolehkan itu sudut fikih, detail di situ. Itu cuma di kalangan orang-orang yang memang mengerti bab muamalah. Dan kemarin saya sudah terangkan di awal pembahasan bahwa ini pembahasan muamalah ini bukan pembahasan sembarangan. Ada sebagian hal itu tidak dilihat di satu dalil saja, di satu bab saja. Tapi dia harus mengetahui seluruh bab di dalam pembahasan baru dia bikin kesimpulan. Iya. Baik.